warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Ahyad. Saya mahasiswa semester 7 program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat video praktik mengajar untuk memenuhi salah satu mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar yang diampu oleh Bapak Herdi Wismanjaya, SPD, MH, CT. Namun, karena adanya pandemi COVID-19 ini, praktik mengajar ini akan dilakukan dalam bentuk video. Pesan saya, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Berikut video praktik mengajar saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Amin. Baik, sebelum kita mulai tolong dirapihkan dulu mejanya, diluruskan. Adek, tolong diluruskan mejanya. Dirapihkan bukunya, diletakkan dengan baik di atas mejanya. Oke, sebelum kita mulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita awali pertemuan pada hari ini dengan pembacaan doa. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pembahasan, Bapak akan mengabsen dulu nama-nama yang hadir pada hari ini. Anggita Ramalia, Hadir. Anissa Nurul Fadila, Hadir. Aprila Sri Wulandari, Hadir. Cindy Rahmanati, Hadir. Dewi Amelia, Hadir. Elsa Mardiana, Gina Rahmadani, Hadir. Intan Nur Rizka, Jenny Indah, Hadir. Keisa, Hadir. Kirana, Hadir. Laraswati. Hadir. Hadir semua ya hari ini ya. Hadir. Oke anak-anak, minggu lalu kita telah membahas tentang unsur-unsur pembentuk bangsa dan negara. Maka pada minggu ini, pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi negara. Dibangunnya sebuah negara pasti memiliki tujuan dan fungsi. Sebelum kita lebih luas lagi pembahasan pada hari ini, saya akan mencoba untuk memaparkan sedikit tujuan negara Indonesia yang mana telah tertulis dan disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dari tumpah darah Indonesia. Yang kedua,
Baik, coba kita baca dulu depan. Tujuan dan fungsi negara Indonesia yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maksudnya apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maksudnya adalah negara memiliki tujuan untuk melindungi semua yang ada pada dalam negaranya, baik itu rakyatnya, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa yang patut dipertahankan. Dan hal ini tidak hanya menjadi kewajiban negara ataupun pemerintah, akan tetapi kita selaku warga negaranya memiliki peran untuk melindungi bangsa Indonesia. Ya, salah satu wujudnya adalah bela negara, dan bela negara ini tidak harus dengan contohnya kita harus ikut perang, tetapi bisa dapat kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum, sejahtera umum seluruhnya. Paling tidak ada 3 unsur syarat yang paling minimal bahwasanya negara itu adalah negara yang sejahtera. Apa saja syaratnya? Yang pertama itu adalah negara harus mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, yaitu sandang, pangan, dan papan. Paling tidak 3 unsur ini harus dimiliki atau harus dirasakan oleh warga negara. Sandang itu merupakan pakaian, ya. Ketika warga negaranya dapat menggunakan pakaian dengan layak. Kemudian yang kedua, warga negaranya dapat merasakan atau menikmati, ya, makanan yang ada dalam negaranya. Dan yang ketiga adalah ketika warga negara dapat tinggal dengan layak di dalam negaranya, maka ini paling tidak minimal syarat bahwasanya semua warga yang ada pada negaranya itu telah merasakan sejahtera. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, ya, sejak mulai merdeka Indonesia, ya, negara menginginkan dan bertujuan agar seluruh warga negaranya dapat merasakan dan mengenyam pendidikan dari mulai sejak dini sampai dewasa hingga perguruan tinggi, mendapatkan pendidikan yang berkualitas sehingga warga negaranya ini tidak buta huruf dan dapat meningkatkan kembali kualitas pendidikannya. Yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Indonesia dibuat, dimerdekakan, akan ikut melaksanakan ketertiban dunia, katanya. Dengan berdasarkan apa? Indonesia akan ikut aturan-aturan negara yang ada di dunia asalkan apa? Merdeka, diberikan kebebasan, jauh dari tekanan, tanpa kekangan, tanpa diskriminasi dari pihak manapun. Dan berikutnya adalah perdamaian abadi. Negara mana sih yang tidak ingin, ya, warga negaranya itu damai di dalam maupun di luar negeri. Kemudian keadilan sosial, ya, semuanya akan mendapatkan perilaku adil, khususnya di mata hukum, ya kan? Tidak dibeda-bedakan antar golongan, mana itu golongan bawah, mana itu golongan atas,
siapa itu yang menjadi pemerintah, siapa yang menjadi rakyat biasa atau rakyat jelata, agama dan lain sebagainya tidak dibeda-bedakan khususnya di mata hukum. Ini merupakan tujuan-tujuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keberapa? 4. Oke, terima kasih. Berikutnya terdapat juga tujuan negara menurut para ahli. Kalau barusan adalah tujuan negara yang ada pada undang-undang, ada juga tujuan negara yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Plato, tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Yang kedua, menurut Roger Henry Soltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta mengungkapkan daya cipta yang sebebas-bebasnya. Dan yang ketiga, menurut Harold Joseph Lasky, tujuan negara adalah menciptakan keadaan yang di dalamnya rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan secara maksimal. Selain tujuan, kita tidak lupa pada hari ini juga akan membahas fungsi negara. Kemudian para ahli juga menyebutkan fungsi negara. Yang pertama menurut Muhammad Kusnardi, seorang ahli hukum tata negara, menyatakan fungsi negara itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu melaksanakan kebijakan dan membutuhkan kesejahteraan. Artinya negara harus melaksanakan kebijakan untuk mencegah bentrokan-bentrokan yang ada dalam masyarakat, ya. Rangkanya mencapai tujuan bersama dan keinginan serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang kedua, menurut Montesquieu, fungsi legislasi menyatakan bahwa negara membuat undang-undang, artinya negara akan membuat aturan. Dan yang kedua, menurut Montesquieu, fungsi eksekutif, bahwasanya negara menerapkan hukum, menerapkan aturan. Dan yang ketiga, fungsi peradilan. Negara itu berfungsi untuk mengawasi bahwa semua peraturan yang telah dibuat itu dapat ditaati oleh warga negaranya. Ya. Fungsi negara secara umum. Ya, kalau tadi menurut para ahli, ini berikutnya adalah fungsi negara secara umum. Yang pertama, adanya fungsi pertahanan dan keamanan. Negara harus melindungi elemen negara, yang pertama dari orang-orangnya, yaitu masyarakat, yang kedua wilayahnya, yang ketiga pemerintahnya, dari segala ancaman, hambatan dan gangguan serta tantangan lain yang berasal dari internal maupun eksternal. Contohnya seperti penjagaan militer di perbatasan negara. Yang kedua adalah fungsi keadilan. Negara berkewajiban untuk melakukan keadilan di depan hukum tanpa diskriminasi dan kepentingan tertentu. Contoh, seseorang yang melakukan tindak kriminal dihukum terlepas dari posisi dan jabatannya. Siapapun dia, apapun jabatannya, ketika melakukan tindak kriminal maka akan diperlakukan sama di hadapan hukum. Kemudian negara juga berfungsi pengaturan dan keadilan. Negara membuat sebuah peraturan perundang-undangan guna untuk menjalankan kebijakan dengan adanya landasan yang kuat untuk membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikutnya adalah fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih makmur dan sejahtera. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Selanjutnya saya akan membagi 2 kelompok ya, untuk silakan dibaca yang ada dalam buku paketnya. Kemudian kalian dapat analisa sendiri tujuan dan fungsi negara yang terdapat dalam buku paket, dan nanti akan saya tanyakan hasil analisanya. Silakan dibaca bukunya terlebih dahulu.
sudah dibaca bukunya semua? Ya. Selanjutnya, siapa yang akan membacakan hasil analisanya? Oke, pertama, kelompok mana yang akan membacakan hasil analisa tujuan negara? Saya, Pak. Ya, silakan. Hasil analisis tujuan. Analisa kami dari tujuan negara. Tujuan negara merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif, yang mana negara memiliki tugas untuk menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat, menciptakan hukum dan aturan yang baik untuk rakyat. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong. Saya juga nggak pernah lupa bawa hadiah selalu. Oke, selanjutnya kelompok mana yang membacakan hasil analisa fungsi negara? Saya, Pak. Ya, silakan. Analisa kami dari fungsi negara. Negara itu berfungsi untuk mengatur warganya, mengatur kebutuhan dan kemampuan warga negaranya, menjaga keamanan serta keselamatan dan ataupun luar negaranya, dan melalui badan keadilan. Negara berfungsi untuk melakukan keadilan bagi semua warga negaranya. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, analisa sudah dilakukan oleh kelompok masing-masing. Saya akan mengulang, ya. Siapa tadi yang masih ingat tentang fungsi negara yang disebutkan oleh para ahli? Fungsi negara secara umum yang telah disebutkan oleh para ahli. Saya, Pak. Ya, silakan. Satu, untuk ketahanan keamanan. Dua, memberikan keadilan. Tiga, pengaturan atau membuat aturan. Empat, memberikan kesejahteraan dan kemakmuran. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Tadi kita sudah bahas tujuan dan fungsi negara secara umum ada. Tujuan negara Indonesia ada. Tapi kita tadi tidak membahas fungsi negara Indonesia. Ketika membaca buku, ada yang mendapatkan fungsi negara Indonesia? Ada yang mendapatkan fungsi negara Indonesia? Tidak ada? Saya, Pak. Ya, silakan. Yang saya baca, fungsi negara Indonesia menurut Miriam Budiarjo. Satu, melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah kerusakan milik masyarakat. Dua, melaksanakan kesejahteraan dan memakmurkan rakyatnya. Tiga, menyiapkan pertahanan untuk menjaga diri dari serangan luar negeri dan dari dalam negeri. Empat, menegakkan keadilan melalui badan-badan pengadilan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ini hadiahnya. Siapa namanya? Oke, akan Bapak simpulkan hasil pembahasan materi tujuan dan fungsi negara pada siang hari ini. Kesimpulannya, yang pertama, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para ahli, bahwasannya fungsi negara itu merupakan pelaksanaan atau realisasi dari tujuan yang hendak dicapai oleh negara tersebut. Dan tujuan negara adalah sasaran yang hendak dicapai yang sebelumnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan dapat dipahami, insya Allah. Nah, dengan mengetahui fungsi dan tujuan negara kita, semoga kita dapat membantu, ikut serta mengisi kemerdekaan negara kita ini dengan kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita sudahi pertemuan pada siang hari ini. Ya, mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.